Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal bongkar satu topik yang jujur aja ya, sering banget bikin mahasiswa akuntansi atau bahkan profesional keuangan itu narik napas panjang. Yap, kombinasi bisnis. Kalau kalian pernah dengar berita soal satu perusahaan raksasa ngebeli perusahaan lain, terus kepikiran, itu gimana ya cara mereka nyatuin pembukuannya? Nah, kalian ada di tempat yang tepat. Di bawah standar akuntansi modern kayak PSAK 103 dan IFRS 3, proses ini tuh punya aturan main yang super ketat. Tapi tenang aja, kita bakal bikin kerumitan ini jadi jauh lebih simpel dan masuk akal. Yuk, langsung aja kita mulai. Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya terjadi sama buku catatan keuangan pas dua raksasa bisnis ini gabung? Ini tuh bukan sekedar CEO salaman di depan kamera, senyum terus kelar. Enggak gitu. Realitas keuangannya tuh jauh lebih berantakan. Ada aset yang harus dinilai ulang, utang yang mesti digabungin, belum lagi nilai-nilai tak berwujud yang harus dihitung manual. Kalau nggak ada standar yang jelas, wah, ini bisa benar-benar jadi mimpi buruk finansial. Oke, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bakal bahas esensi dari kombinasi bisnis. Kedua, kita masuk ke metode akuisisi 5 langkah. Ketiga, cara ngitung goodwill dan CAN-AP. Keempat, kita bedah studi kasus akuisisi. Dan kelima, kita tutup di tahap laporan konsolidasi. Kita masuk ke bagian pertama, esensi kombinasi bisnis. Jadi, menurut standar PSAK, kombinasi bisnis itu sebenarnya sebuah transaksi di mana satu pihak yang kita sebut pengakuisisi dapat pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Nah, kata kuncinya di sini tuh pengendalian. Ini dia nih pemicu utama dari seluruh proses akuntansi yang rumit ini. Pengendalian ini biasanya didapat dari kepemilikan lebih dari 50% hak suara, walaupun nggak selalu gitu ya. Intinya, siapa yang pegang kendali penuh buat ngarahin kebijakan finansial dan operasional perusahaan, dialah bosnya. Nah, yang menarik dari konsep ini tuh ada perbedaan tajam antara kacamata hukum sama akuntansi. Secara hukum, perusahaan induk dan anak itu mungkin tetap berdiri sendiri-sendiri, punya akta pendirian masing-masing. Tapi akuntansi nggak peduli sama batas-batas hukum itu. Realitas akuntansi ngelihat mereka berdua ini sebagai satu kesatuan ekonomi yang utuh. Ibaratnya mereka udah tinggal di bawah satu atap rumah tangga finansial yang sama. Lanjut ke bagian 2, metode akuisisi 5 langkah. Gini, kalau mau ngelakuin konsolidasi, kita nggak bisa asal-asalan. Ada 5 langkah berurutan yang harus banget diikutin. 1. Identifikasi dulu siapa pengakuisisinya. Siapa nih bos barunya? 2. Tentuin tanggal pasti akuisisi, karena di tanggal inilah kendali itu resmi pindah tangan. 3. Ukur imbalan yang dialihkan, alias seberapa gede sih duit yang dikeluarin buat beli perusahaan itu. 4. Akui dan ukur semua aset dan liabilitas yang diambil alih. Dan yang kelima, akui adanya goodwill. Setiap langkah ini tuh bener-bener jadi fondasi buat langkah selanjutnya. Sebentar, saya mau kita berhenti bentar di sini karena ini krusial banget. Imbalan yang dialihkan, mau itu bentuknya kas, saham, atau bahkan utang yang diambil alih, itu harus dan selalu diukur pakai nilai wajar pada tanggal akuisisi. Ingat ya, bukan nilai historis, bukan nilai buku zaman dulu, tapi nilai pasar yang adil pas hari kesepakatan itu kejadian. Kenapa? Biar laporan keuangannya tuh bener-bener nyerminin realitas ekonomi hari ini secara akurat. Sekarang kita masuk ke bagian 3. Menghitung goodwill dan KNP. Di dunia nyata, jarang banget ada perusahaan yang beli 100% saham perusahaan lain secara penuh. Biasanya tuh mereka beli porsi mayoritas saja, taruhlah 80%, sekedar buat dapat kendali. Terus sisa 20% yang nggak mereka miliki itu apa? Nah, itu yang kita sebut KNP, atau kepentingan non-pengendali. Gampangnya, KNP ini sisa porsi kue yang dipegang sama investor minoritas di luar sana. Terus, goodwill itu makhluk apa sih? Gampangnya gini, goodwill itu semacam harga premium yang kalian bayar di atas nilai wajar aset bersih perusahaan yang dibeli. Kok mau sih bayar lebih mahal? Ya karena ada hal-hal kayak reputasi merek yang bagus, pelanggan setia, atau sinergi bisnis yang nggak kecatat di buku. Dan menurut PSAK terbaru, goodwill ini unik banget. Dia nggak diamortisasi atau disusutin nilainya tiap tahun secara otomatis. Gantinya, nilai goodwill ini wajib diuji tiap tahun buat ngecek ada nggaknya penurunan nilai atau impairment. Sebelum kita bahas angka-angkanya, perhatiin dulu beberapa jebakan ini. Banyak banget yang sering kepleset di sini. Pertama, jangan pernah nganggep nilai investasi kalian itu sama persis sama modal perusahaan anak. Itu salah besar. Kedua, salah ngitung goodwill gara-gara nggak pakai angka nilai wajar. Dan ketiga, lupa masukin porsi investor minoritas alias si KNP tadi. Kalau kalian bisa hindarin 3 hal ini, kalian udah ada di jalur yang aman. Oke, bagian 4. Biar lebih kebayang, kita bedah studi kasus akuisisi perusahaan. Kita mulai dari sini, bayangin PT Induk mutusin buat ngakuisisi 80% kepemilikan di PT Anak.
Nah, buat dapat 80% itu, PT Induk rela ngeluarin dana sebesar 120 juta rupiah. Angka 120 juta inilah yang jadi harga beli kita, atau bahasa akuntansinya, imbalan yang dialihkan. Tapi di sisi lain, kita juga harus lihat dong, apa sih yang sebenarnya dibeli sama PT Induk ini? Setelah dihitung-hitung secara adil, total nilai wajar aset bersihnya PT Anak, ingat, aset dikurangi liabilitas, itu ada di angka 100 juta rupiah. Ini nilai wajar keseluruhan perusahaan PT Anak ya. Nah, sekarang waktunya kita rangkai kepingan puzzle ini. Agak cepet dikit ya, PT Induk bayar 120 juta buat 80% aset yang total nilainya 100 juta. Nilai 80% dari 100 juta itu berapa? 80 juta kan? Berarti PT Induk bayar 120 juta buat sesuatu yang secara wajar cuma bernilai 80 juta. Selisih 40 juta inilah yang langsung kita sebut sebagai goodwill. Terus KNP-nya gimana? Gampang, sisa 20% kepemilikan minoritas itu tinggal dikaliin total aset wajar yang 100 juta tadi. Ketemu deh angka 20 juta. Semuanya terhubung dengan super logis. Jadi, momen pembuktiannya itu pas kita bikin jurnal eliminasi. Perhatikan bagaimana semua angka yang barusan kita hitung itu nemuin tempatnya masing-masing. Di posisi debit, kita eliminasi modal anak sebesar 100 juta. Terus kita akui goodwill baru sebesar 40 juta. Di posisi kredit, akun investasi kita hapus sebesar 120 juta. Dan kita munculin si hak minoritas atau KNE sebesar 20 juta. Total debit 140 juta, total kredit 140 juta. Seimbang, klop sempurna. Buku entitas yang baru udah bersih dan rapi. Akhirnya kita sampai di bagian 5, tahap akhir, laporan konsolidasi. Gabungin laporan keuangan itu nggak cuma sekedar nambahin angka A dan B pakai kalkulator. Nggak sesederhana itu. Ada yang namanya transaksi internal antar perusahaan, dan ini mutlak harus dieliminasi. Misal, kalau induk punya piutang ke anak, itu wajib dihapus. Kalau ada penjualan barang dari induk ke anak, penjualannya dianulir. Dan kalau ada laba dari penjualan internal yang barangnya belum kejual ke pihak luar, itu berarti labanya belum terrealisasi. Jadi harus dihilangin juga. Kenapa sih repot-repot? Ya biar nggak ada yang namanya penghitungan ganda di laporan baru kita. Biar gampang ngebayangin ya, pakai analogi pernikahan korporasi aja deh. Coba bayangin, seorang suami pinjem uang 100.000 dari istrinya. Secara individu, benar si suami punya utang, dan si istri punya piutang. Tapi kalau kalian ngelihat mereka berdua ini sebagai satu unit rumah tangga, mau uangnya pindah ke kantong kanan atau kantong kiri, rumah tangga itu sama sekali nggak punya utang ke orang luar. Nah, perusahaan juga persis kayak gitu. Semua utang piutang internal bakal saling ngehapus demi nampilin satu laporan kesatuan ekonomi yang utuh. Pada akhirnya, semua aturan PSAK 103 atau IFRS 3 ini dirancang buat ngasih transparansi yang maksimal. Tapi, ada satu hal yang bikin kita mikir nih, apakah sebuah laporan konsolidasi yang udah seimbang sempurna dengan semua angka goodwill dan eliminasi yang super presisi ini, benar-benar bisa ngungkapin kekuatan ekonomi yang sesungguhnya dari dua raksasa yang baru gabung ini? Atau jangan-jangan ada nilai sinergi dan potensi dari manusianya yang gak bakal pernah bisa ditangkap sama lembar kerja akuntansi manapun? Itu sesuatu yang pantas banget buat terus kalian pelajari dan eksplorasi. Oke, makasih banyak udah ikutin sesi bedah materi kali ini. Tetap kritis dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.